Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban muslim terhadap jenazah muslim yang meliputi 4 hal. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama tentang memandikan jenazah. Maka kali ini kita akan membahas kewajiban berikutnya, yakni mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Tentang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu memiliki aturan tertentu. Artinya dalam mengkafani jenazah itu tidak asal-asalan hanya dibungkus seperti halnya benda. Nah, dalam ketentuan mengkafani jenazah, ketentuan yang diwajibkan atau ketentuan wajibnya yakni 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Nah, kalau 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah, yang dimaksud adalah ketika dilipatkan sempurna, dililitkan sempurna, itu bisa menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, juga menutupi seluruh tubuh secara memutar. Ya, di sini ibu contohkan ibaratnya jenazahnya ditaruh tengah, itu bisa menutupi semua anggota tubuh jenazah. Ini ketentuan wajibnya, bisa menutupi seluruh tubuh jenazah. Untuk warnanya terserah, hanya saja nanti memang disunahkan untuk menggunakan kain yang berwarna putih bersih. Tapi andai kata jenazah itu tidak memiliki harta apapun selain 1 lembar kain batik, maka dibolehkan mengkafani jenazah menggunakan kain tersebut asalkan kainnya suci dan dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Nah, ketentuan yang disunahkan mengenai lapisan itu yang pertama 3 lembar untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Di sini 3 lembar yang dimaksud untuk laki-laki adalah 3 lembar besar yang dipadu untuk menutupi badannya si mayat laki-laki. Sedangkan perempuan itu 2 lembar yang besar dan 3 itu seperti pakaian. Jadi yang ibu kasih segitiga ini ya, yang ibu kasih segitiga itu adalah kerudung, terus yang warna krem itu baju, dan yang paling bawah adalah izar, itu tapih atau rok, bahasa enaknya itu rok. Nah, sebenarnya walaupun laki-laki hanya 3 lembar, disunahkan pula untuk menambahkan sorban dan menambahkan baju kurung. Ini yang disunahkan terkait lapisan dalam mengkafani jenazah. Sunnah lainnya apalagi? Sunnah lainnya adalah menggunakan kain putih bersih, terus diberi wangi-wangi. Nah, itu beberapa tadi ketentuan tentang mengkafani jenazah. Mengenai prakteknya nanti kita bisa lihat pada video yang kita tayangkan setelah materi berikut ini ya. Ya, kita lanjutkan pada kewajiban berikutnya, yaitu tentang mensolati jenazah. Ya, dalam mensolati tentu ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Mengenai syaratnya, apa saja ya syaratnya? Sholat jenazah syaratnya yang pertama jenazah telah disucikan dan dimandikan serta sudah dikafani. Yang kedua, orang yang melakukan sholat jenazah itu memenuhi syaratnya
sholat jenazah. Syaratnya apa saja? Ya seperti memenuhi syaratnya sholat pada umumnya. Seperti apa? Seperti dia telah suci dari hadas dan najis, terus dia menutup aurat, terus menghadap kiblat. Lanjutnya, syarat yang ketiga yakni posisi musolli berada di belakang jenazahnya. Jika jenazahnya laki-laki, maka imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat di kepala. Musolli itu siapa? Musolli itu orang yang sholat jenazah. Nah, kalau posisinya sendiri, maka kalau jenazahnya laki-laki, orang yang sholat itu berada di lurusnya kepalanya jenazah. Nah, kalau sholatnya berjamaah, maka yang berada di posisi tersebut adalah imam. Sedangkan ketika jenazahnya perempuan, maka posisinya berada di tengah-tengah, lurusnya pantatnya jenazah perempuan tersebut. Terus, syarat selanjutnya, jarak antara mayit dan orang yang mensolati itu tidak lebih dari 144 meter. Itu jika sholatnya dilaksanakan di luar masjid. Terus yang selanjutnya, tidak ada penghalang di antara keduanya. Ya, jadi langsung ya. Nah, terus yang terakhir, musolli hadir atau berada di dekat jenazah. Itu jika sholatnya bukan sholat gaib. Sholat gaib itu seperti apa? Yakni mensolati jenazah, tetapi jenazahnya tidak berada di depannya orang yang sholat tersebut. Jadi bisa misalkan mayatnya itu ada di Jakarta, orang yang mensolati itu ada di Boyolali, itu boleh nanti disebutkan pada niatnya itu mayitnya gaib, ditujukan kepada siapa mayitnya dijelaskan. Misalkan si fulan, maka alal mayyitil ghaibi fulan. Seperti itu. Nah, setelah syarat-syarat sholat jenazah, maka kita masuk pada tata cara sholat jenazah. Ini sudah mencakup ada rukunnya. Kalau rukun nanti penyebutan takbir itu bisa langsung. Rukunnya apa? Takbir 4 kali. Tapi kalau tata cara maka harus menyebutkan secara urut. Yang pertama, tata caranya adalah takbiratul ihram beserta niat. Niatnya bagaimana? Kalau laki-laki maka usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Makmuman bisa diganti kata imaman kalau bersama, juga bisa dihilangkan ketika sendirian. Nah, kalau misalkan itu jenazahnya gaib, bagaimana? Tinggal kata hadhihinya dibuang. Usolli alal mayyiti. Usolli alal mayyiti ditambah al-ghaibi, terus ditambah namanya siapa? Arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, seperti itu ya. Ya, itu ketika mayitnya ghaib. Kalau perempuan berarti ghaibah. Usolli alal mayyitatil ghaibati, namanya misalkan fulanah, arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ya, lanjut. Tata cara sholat
Yang kedua yakni membaca setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Biasa setelah surat Al-Fatihah kemudian melakukan takbir kedua dan setelahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit-sedikitnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dianjurkan sholawatnya seperti sholawat pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai selesai. Ketika tasyahud akhir itu disunahkan lebih baiknya seperti itu. Selanjutnya melakukan takbir ketiga dan kemudian membaca doa. Doa pada takbir ketiga bagaimana? Sedikit-sedikitnya seperti ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan diganti ha ketika perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, boleh dengan doa yang lebih panjang. Terus selanjutnya melakukan takbir yang ini maaf salah tulis. Yang keempat yakni setelah itu membaca doa untuk si mayit lagi. Sedikitnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, itu mengenai ketentuan dalam mengkafani dan mensolati jenazah. Ya, pada pertemuan kali ini 2 hal tersebut dulu ya. Baru besok kita masuk pada yang terakhir, kewajiban yang terakhir tentang mengubur jenazah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan, mari kita lihat dalam prakteknya. Kemudian coba kalian amati dan bandingkan dengan praktek yang pernah kalian lihat di lingkungan kalian. Ya, sekian dari Ibu. Biar Ibu tutup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.